Trigger warning, apa yang akan saya sampaikan dalam perdebatan ini hanyalah untuk kepentingan debat semata tanpa merepresentasikan pemikiran saya dalam kehidupan nyata. Baik, debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kekurangan tim proposisi saat menyampaikan argumennya. Di sini, proposisi gagal memahami bahwa ada alasan dari dilakukannya hukum pidana maupun kriminalisasi terhadap perilaku victimless crime ataupun kejahatan tanpa korban. Nah, jika lawan atau tim proposisi berargumen bahwasanya dengan membicarakan pelaku kejahatan tanpa korban adalah suatu hal yang sia-sia di mata mereka. Karena apa? Di sini pemerintah hanya memenjarakan mereka tanpa mengatasi akar permasalahannya. Maka di sisi oposisi itu tidak benar. Karena apa? Masyarakat melakukan victimless crime sendiri juga karena pengaruh dari orang lain, bukan? Maka jika kita membicarakan masyarakat yang melakukan tindak victimless crime maupun perilaku yang menyimpang ini akan menjadi sebuah hal yang melindungi bagi masyarakat yang tidak melakukan tindak kriminalisasi tersebut. Lalu di sini tindak pidana maupun kriminalisasi berarti adalah keadilan retributif atau keadilan yang berbasis hukum negara. Di sini berarti sebuah pemberian hukuman ataupun sanksi kepada para pelaku kejahatan adalah sebagai bentuk balasan atas tindakannya yang menyimpang. Baik, Dewan Juri, di sini saya pembicara satu sebagai tim oposisi menolak adanya mosi mendekriminalisasi pelaku kejahatan tanpa korban, yang berarti di mana di sini mendekriminalisasi berarti tidak membicarakannya tanpa hukum retributif atau hukum yang berbasis negara terhadap pelaku kejahatan tanpa korban maupun victimless crime. Baik, tujuan saya di sini yang pertama adalah melaksanakan hukum pidana tanpa korban sesuai dengan status quo yang berjalan saat ini. Lalu dua adalah memberikan memberikan solusi yang lebih baik lagi kepada Dewan Juri daripada mekanisme yang telah ditawarkan oleh tim proposisi. Baik, mari kita lihat status quo yang berlaku saat ini. Pelaku kejahatan tanpa korban di sini memang sangat progresif dan terjadi secara besar-besaran. Lalu di sisi pemerintah sendiri ini akan menjadi suatu hal yang mereka naungi, hal yang mereka sikapi dengan adanya sikap hukum pidana atau kriminalisasi dengan dipenjara, diberikan sanksi, diberikan denda dan lain sebagainya. Maka di sini hukum eksis bukan untuk memperburuk keadaan masyarakat, tetapi untuk lebih membenahi mereka, untuk mengajari pada masyarakat hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam suatu negara. Baik, di sini hukum adalah suatu hal yang bersifat untuk merasionalisasi masyarakat, Dewan Juri. Karena apa? Di sini dengan adanya hukum, ini akan melihat pandangan kita secara lebih luas dalam membedakan hal yang baik dengan yang benar, bukan? Maka dari itu, hukum di sini juga menjadi rasionalisasi masyarakat untuk berpikir dan berspekulasi untuk kedepannya bahwasanya jika melakukan suatu hal yang melanggar hukum maupun suatu ketentuan yang ada di negara ini akan ada dampak dan konsekuensinya seperti sanksi, denda maupun adanya berpengaruh terhadap SKCK kita. Maka dari itu di sini hukum akan memberikan masyarakat sebagai tindakan untuk bertindak lebih baik lagi agar tidak melanggar hukum, karena di sini ada hukum jika melakukan suatu pelanggaran. Nah, mekanisme yang diberikan oleh tim proposisi di sini tidak akan berjalan. Karena apa? Jika hukum pidana atau kriminalisasi ini dihilangkan dalam kasus victimless crime, maka kasus victimless crime di sini akan semakin besar. Hal ini akan saya jelaskan nanti. Maka karena ini adalah tipe mosi kebijakan dan mekanisme, saya akan memberikan solusi. Yang pertama adalah melaksanakan hukum pidana dengan lebih teramati. Nah, di sini fungsinya apa? Kita akan menginvestigasi lebih lanjut terhadap aparat-aparat keamanan seperti polisi dan lain sebagainya untuk membedakan siapa kriminal yang terpengaruh dan siapa kriminal yang memengaruhi. Ini akan membedakan hukum dan bobot hukum sanksi yang mereka terima karena adanya kriminal dan kriminal yang terpengaruh dan yang memengaruhi ini yang telah dikhawatirkan oleh tim proposisi tadi. Karena tadi proposisi telah menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan tindak victimless crime di sini adalah seseorang yang terpengaruh dan tertekan. Ini tidak didasarkan oleh keinginan sendiri. Maka dari itu di sini solusi yang pertama dari kita dapat dilaksanakan. Lalu dua adalah memperketat pengawasan di penjara dan memberikan penyuluhan di penjara. Agar apa? Agar kasus penyeludupan narkoba seperti yang dikhawatirkan tim proposisi tidak akan terjadi lagi dengan memperketat keamanan aparat di dalam penjara. Tidak akan lagi adanya terjadi kasus-kasus pengedaran narkoba dalam penjara, dan masyarakat dengan adanya penyuluhan ini akan lebih teredukasi. Setelah keluar dari penjara, mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan pelanggaran yang sama. Lalu tiga, adanya pemerataan akses pendidikan, lapangan pekerjaan, kesehatan, fasilitas maupun memperbaiki kesenjangan struktural yang ada oleh pemerintah. Ini akan menjadi solusi yang pasti akan dibawakan oleh tim proposisi maupun tim oposisi.
Lalu kita akan masuk ke argumentasi Dewan Juri. Dewan Juri, mari kita pahami. Jika victimless crime tidak dipidanakan atau tidak dikriminalisasi, maka victimless crime di sini akan semakin merajalela. Karena apa? Yang pertama, mari kita pahami hukum di sini. Hukum pidana atau kriminalisasi di sini, yaitu berarti memberikan suatu sanksi kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran sehingga akan ada efek rasa jera yang mereka laksanakan dan mereka dapatkan ketika mereka mendapatkan sanksi tersebut, seperti di penjara misalnya. Mereka tidak akan mengulangi hal yang sama ketika mendapatkan efek jera tersebut, karena kamu sudah di penjara, kamu sudah mendapatkan efek jera dan mendapatkan kesengsaraan. Ini tidak akan membuatmu mengulangi kejahatan dan kesalahan yang sama lagi, bukan? Lalu yang kedua adalah perlindungan. Di sini hukum untuk melindungi siapa? Melindungi masyarakat itu sendiri. Nah, di penjara berarti para pelaku ini akan terisolasi, sehingga akan membuat masyarakat yang terlindungi dari pengaruh buruk yang dibawa atau dilakukan oleh pelaku tersebut. Sehingga apa? Kejahatan tidak akan makin meluas, tidak akan masyarakat ini tidak terpengaruh olehnya, dan akan tetap berjalan sesuai norma dan moralitas yang ada. Lalu ketiga, adanya deterrence. Deterrence berarti di sini adalah pencegahan tindakan terjadi terulang atau tindakan yang serupa ini terjadi lagi, seperti victimless crime misalnya. Karena apa? Pada akhirnya pemerintah memenjarakan seseorang juga untuk dijadikan contoh bagi masyarakat antara dampak melakukan tindak kriminal dan adanya kasus-kasus dan hukum-hukum yang menjerat mereka. Ini akan membuat masyarakat lebih terbuka. Maka jika masyarakat tahu tindakan serupa terjadi kepada mereka atau tindakan kriminalisasi ini dilakukan oleh mereka, mereka akan mendapatkan efek yang luar biasa jerahnya, seperti di penjara atau diberikan denda misalnya. Ini akan semakin membuat kejahatan atau victimless crime di masyarakat ini akan semakin terkurangi di sisi oposisi. Lalu yang keempat adalah rehabilitasi di dalam penjara. Bukan berarti kamu hanya akan memperburuk keadaan seperti disiksa dan bergaul dengan pelaku-pelaku kejahatan yang sama, sehingga moralitas kamu dan diri kamu di dalam penjara akan semakin buruk. Tidak seperti itu. Di penjara juga ada yang namanya rehabilitasi. Di sini akan ada penyuluhan yang diberikan oleh para ahli-ahli, entah itu psikologi, psikiater dan lain sebagainya. Dan ini apa? Ini berguna untuk memperbaiki moral dan mental para pelaku kejahatan di sini. Dan karena di penjara ini bersifat kolektif, ada banyak pelaku kejahatan yang sama dikumpulkan dalam satu sel, maka jika adanya rehabilitasi di sini akan membuat mereka lebih baik lagi sifat dan moralnya secara kolektif, tidak secara hanya individual saja. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya hukum pidana akan berdampak lebih baik untuk mengurangi pelanggaran yang ada atau victimless crime di sini, karena di sini hukum bersifat sebagai paternalistis dan tidak dapat dimungkiri bahwa pemerintah juga harus mengevaluasi seperti pelaksanaan pemerataan pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya untuk mengurangi adanya victimless crime. Sebagai bangga menjadi tim oposisi.